Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 2B. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi dasar 3.7 tentang menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami dan mengenal bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini ya. Sekarang anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa ya yang dimaksud dengan pecahan? Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, jadi yang dimaksud dengan pecahan adalah sebuah bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Jadi, dalam suatu pecahan harus mempunyai pembilang dan penyebut. Sekarang, coba anak-anak perhatikan rumus berikut. Di situ terdapat rumus A per B. Bisa anak-anak perhatikan, A disebut sebagai pembilang atau berapa banyak benda yang akan dibagi. Sedangkan B disebut sebagai penyebut atau menunjukkan jumlah bagian yang dibagi dari satu bagian yang utuh. Perlu anak-anak ketahui, terdapat berbagai jenis pecahan. Ada pecahan sederhana, ada pecahan campuran, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana, yaitu mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, kita akan mengenal pecahan 1/2. Nah, bisa anak-anak perhatikan, berikut ini terdapat bentuk lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian, dan salah satu bagiannya ada yang diberi warna merah, ada yang diarsir. Nah, pada pecahan 1/2, angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 merupakan penyebut. Pecahan 1/2 dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir atau yang berwarna seperti pada gambar. Maka masing-masing bagian pada gambar tersebut, baik yang berwarna atau yang berwarna putih atau yang diarsir atau yang tidak diarsir, masing-masing bagiannya memiliki bagian pecahan sebanyak 1/2 atau biasa disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Coba anak-anak perhatikan, di situ terdapat gambar donat. Nah, yang pertama terdapat gambar donat yang utuh. Yang kedua terdapat gambar donat yang sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka pecahannya yaitu sebanyak 1/2 atau setengah.
Nah, 1/2 pada pecahan tersebut, angka 1 disebut sebagai pembilang, angka 2 disebut sebagai penyebut. Kenapa di situ penyebutnya 2? Karena donat yang utuh tadi, donat yang 1 utuh tadi dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka penyebutnya ditulisnya angka 2. Nah, sebuah donat utuh dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian dari donat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau biasa dibaca setengah, 1/2 atau 1/2. Hal tersebut diketahui bahwa masing-masing bagian donat yang telah dipotong memiliki 1/2 bagian yang sama besar. Bentuk pecahan sederhana yang kedua yaitu mengenal pecahan 1/3. Di situ bisa anak-anak perhatikan terdapat gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di situ ada yang diberi warna kuning atau ada bagian yang diarsir. Nah, yang dimaksud di situ bagian yang diberi warna kuning atau yang diarsir mempunyai bentuk pecahan 1/3. Jadi, dari 3 bagian lingkaran yang dibagi menjadi 3 tersebut, masing-masing bagiannya mempunyai pecahan 1/3. Pada pecahan 1/3, angka 1 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Pecahan 1/3 dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir atau yang diberi warna seperti pada gambar. Maka, masing-masing bagian memiliki pecahan sebanyak 1/3. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di situ bisa anak-anak lihat terdapat contoh gambar puding utuh atau agar-agar utuh yang berwarna hijau. Nah, gambar yang pertama itu merupakan gambar puding utuh. Kemudian terdapat gambar lagi yang menunjukkan gambar tersebut merupakan puding yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka dari 3 bagian puding yang dibagi tersebut mempunyai pecahan 1/3 untuk masing-masing bagiannya. Nah, di situ angka 1 disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 3 disebut sebagai penyebut. Kenapa penyebutnya ditulis 3? Karena di situ satu puding yang utuh dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Sebuah puding utuh dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka setiap bagian dari puding tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/3 atau bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Hal tersebut diketahui bahwa masing-masing bagian dari puding tersebut yang telah dipotong memiliki pecahan 1/3 bagian yang sama besar. Bentuk pecahan sederhana yang selanjutnya yaitu bentuk pecahan 1/4. Di situ bisa anak-anak perhatikan terdapat gambar bentuk lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di situ ada yang salah satu bagiannya diberi warna ungu dan satunya ada yang hanya diarsir. Nah, di situ untuk masing-masing bagiannya mempunyai pecahan 1/4. Pada pecahan 1/4, angka 1 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Pecahan 1/4 dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar. Maka masing-masing bagiannya memiliki pecahan 1/4 yang sama besar. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di situ terdapat gambar pizza. Nah, gambar yang pertama
menunjukkan gambar pizza utuh. Yang kedua, menunjukkan gambar pizza yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka dari keempat bagian tersebut, masing-masing bagiannya mempunyai pecahan yaitu 1/4 untuk setiap bagiannya. Pada pecahan 1/4, angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Nah, di situ bisa anak-anak lihat di bagian penyebut di situ terdapat angka atau ditulis angka 4. Kenapa angka 4? Karena satu pizza yang utuh tadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka di bagian penyebut ditulis angka 4. Sebuah pizza utuh dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka untuk setiap bagian dari pizza dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/4 atau biasa dibaca 1/4 atau 1/4. Hal tersebut diketahui bahwa masing-masing bagian dari pizza yang telah dipotong memiliki 1/4 bagian yang sama besar. Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham dengan penjelasan yang Ibu berikan? Jika sudah paham, silakan anak-anak kerjakan latihan pada buku MBP tema 7 halaman 26 sampai halaman 29 dari nomor 1 sampai nomor 15. Kemudian jawabannya atau ABC-nya cukup dituliskan pada buku tulis kemudian dikirimkan melalui WA. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada materi hari ini bisa anak-anak perhatikan dan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Semangat terus belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bye-bye.